Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nurul Fadila. Saya dari kelas Akidah Akhlak B, NIM 932108919. Di sini saya dari kelompok 11 yang akan menganalisis tentang materi LKS yang berjudul Keteladanan Ulul Azmi. Saya menganalisis buku dari MI Gabungan kelas 2 untuk semester ganjil yang berbasis K13. Jadi bukunya seperti ini, buku LKS maksud saya. Maaf, sampulnya sudah hilang. Jadi saya akan menjelaskan tentang Ulul Azmi terlebih dahulu. Dalam di sini, menurut saya mencari sendiri ya untuk Ulul Azminya. Ulul Azmi adalah para nabi atau para rasul yang memiliki kemauan yang kuat, teguh, ketabahan dan kesabaran yang ditunjukkan. Para ulul azmi jauh berbeda dengan kita. Ketabahan dan kesabarannya para ulul azmi dipengaruhi oleh iman mereka. Mereka yakin bahwa setiap ujian yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayang. Para ulul azmi ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Kalau di sini saya menjelaskan tentang keteladanan para ulul azmi, bukan kisah. Kalau kisah saya sudah menjelaskan dari video kelompok saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang Nabi Nuh. Keteladanan dari buku LKS tersebut mencakup tentang kesabaran dan kerja sama. Ceritanya, pada saat itu kepada Nabi Nuh menyarankan untuk berdoa kepada Allah. Tetapi masyarakat tetap mengingkar janjinya. Akhirnya Allah dan Nabi Nuh pun murka. Dia memberi air hujan yang sederas-derasnya yang mengakibatkan banjir dan tenggelamnya warga-warga yang ada yang ingkar janji kepada Allah. Dan hanya tersisa 80 orang dan hewan yang selamat karena mengikuti Nabi Nuh. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Di sini subbabnya ada 2, yaitu kisah dan keteladanan. Sangat kurang ya menurut saya. Kisah tersebut cuma mencakup tentang kelahiran, kan masih banyak tentang kenabian, wafatnya. Jadi buku tersebut ada kurangnya juga. Keteladanan mencakup tentang sabar dan pemberani. Singkat cerita, Ibrahim menghancurkan patung berhala yang warga sembah dan warga pun marah. Lalu Nabi Ibrahim disidang dan hukumannya harus dibakar hidup-hidup. Kayu yang sudah disiapkan oleh warga yang sangat banyak dan api yang sangat besar. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim pun siap dilempar. Pada situasi genting saat ini, malaikat menyelamatkannya mereka tanpa perantara sekaligus. Warga pun terheran-heran. Hikmah atau keteladanan dari cerita saya itu tadi adalah Allah adalah Zat yang maha kuasa dan berkehendak. Tidak mustahil baginya. Air bisa jadi api, api bisa jadi air. Dan Allah akan menolong hambanya yang memohon pertolongan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang Nabi Musa. Di sini cuma ada 2 sub ya. Yang pertama adalah keteladanan. Yang pertama adalah kisah dan yang kedua adalah keteladanan. Di sini juga kurang karena kisahnya hanya 1, dia menceritakan tentang kelahiran. Keteladanan dia menceritakan tentang pemberanian, tekun dan membela yang lemah.
Keteladanan memiliki singkat cerita. Dia memiliki tongkat yang luar biasa di hadapan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat kejam pada waktu itu ya. Yang menunjukkan bahwa dirinya adalah nabi. Dia mengeluarkan tangannya yang berisi cahaya. Fir'aun tidak terima Musa dikejar sampai Laut Merah. Nabi Musa mengetuk tongkat tersebut hingga Laut Merahnya itu terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya pun menyeberangi laut tersebut sampai tiba-tiba setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai di ujung Laut Merah, tiba-tiba lautnya itu tertutup. Jadi Fir'aun itu termakan oleh ombak-ombak yang ada di sekitar situ. Jadi keteladanan yang dimiliki adalah pemberani, tekun, dan membela yang benar. Baik, yang keempat adalah Nabi Isa. Di sini hanya terdiri dari 2 subbab menjelaskan tentang kisah dan mukjizat. Kurang ya menurut saya buku ini tentang dalam bab Isa kurang keteladanan, karena di sini saya mencari sendiri tentang keteladanan. Keteladanan Nabi Isa adalah kesabaran dan ketabahan. Keteladanan dari Nabi Isa juga tidak kalah banyak tantangannya dari halangan yang dialami dalam berdakwah. Kaum Yahudi ini selalu menyulut keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran. Kendati Nabi Isa telah diberikan mukjizat, yaitu seperti menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat, dan lain-lain. Kendati Nabi Isa telah diberikan mukjizat tersebut untuk memberikan kebenaran bahwa dirinya nabi, namun orang-orang Yahudi membuat fitnah pada penguasa Romawi. Dari fitnah tersebut Nabi Isa pun dibunuh dan disalib. Sebenarnya yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tetapi yang menyerupainya. Jadi yang banyak orang yang bilang yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Di sini dalam LKS tersebut hanya diceritakan tentang kisah yang meliputi kelahiran, kenabian, dan meninggal dunia. Jadi di sini kurangnya keteladanan para ulul azmi ya. Saya mencari keteladanan, yaitu yang pertama, agama kita mengajarkan untuk bekerja keras, tidak mudah menyerah menghadapi keadaan apapun. Yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah keberanian, dan yang terakhir adalah kesungguhan. Setelah saya analisis tentang buku LKS tersebut, kesimpulannya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan, menurut saya buku ini kurang beberapa topik seperti contoh kisahnya, para dakwah atau cobaan yang diberikan, dan ada beberapa seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad kurangnya keteladanan, karena ini adalah topik yang sangat penting ya. Dan yang terakhir adalah kelebihan dari buku ini tuh sebenarnya cocok untuk anak kelas 2 SD atau MI karena bahasanya yang mudah dipahami dan adanya keteladanan, kerja keras, kesabaran, ketangguhan, ikhlas, contoh-contoh para ulul azmi yang dapat diteladani untuk anak usia sekarang, apalagi di masa dunia zaman now saat ini yang para guru ataupun para orang tua murid harusnya mengajarkan sikap tersebut. Sekian dari saya, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.